Selama gue jadi mentor, gue pernah dengar pertanyaan ini dari menti gue. Kak, self-love tuh bukannya bikin kita jadi terlena dan males ya buat ngembangin diri? Dan ternyata ini tuh gak cuma satu orang gitu yang nanya. Tapi ya beberapa ngerasa kalau rasa cukup itu tuh malah bikin kita jadi ngerasa males. Karena ya logikanya kalau udah cukup ya ngapain kita ngembangin diri kan? Oke, di video ini gue akan ngebahas soal konsep pengembangan diri dan penerimaan diri yang sehat sehingga ngebawa lo ke dampak yang lebih positif. Pengen tahu? Simak aja ya satu video sebelum tidur ini. Mungkin lo udah sering ya nonton video-video 1% yang berfokus ke gimana caranya ngelakuin pengembangan diri. Tapi di sini gue juga mau bilang, kalau kita cuma fokus ke pengembangan diri aja, bisa jadi hal ini ngebawa masalah ke kita. Nah, gimana tuh? Gini nih, kadang kalau kita terlalu fokus ya buat ngejar pengembangan diri, mindset yang muncul tuh nanti akan jika A maka B. Contohnya, jika gue nggak prokrastinasi lagi, gue akan bahagia gitu. Atau jika gue berhasil mencapai goal yang gue buat, maka gue akan mulai konsisten mengerjakan sesuatu. Nah, sekilas mindset ini tuh kelihatannya oke ya, karena ya ngedorong kita buat ngejar sesuatu. Tapi di saat yang bersamaan, mindset ini tuh bisa ngebuat kita selalu ngerasa nggak cukup sama diri sendiri. Dan ya ngebatasin diri kita, kalau kita mencapai goal sesuatu, baru deh ngerasa bahagia atau puas sama diri sendiri. Padahal kan nggak harus mencapai goal dulu ya, baru kita ngerasa bahagia atau puas sama diri sendiri. Kedua, pengembangan diri tuh bisa jadi hal yang bermasalah kalau kita ngebandingin sama orang lain. Gak sedikit orang yang mau ngembangin diri karena bukan karena diri sendiri sih, tapi lebih karena takut gak bisa bersaing sama orang lain di luar sana. Padahal, ketika kita memaksakan standar orang lain ke diri kita, ya kita bakal nemuin sih hal-hal yang mungkin kurang dari diri kita. Kan ya tadi itu, standarnya kan beda ya. Oke, tadi gue ngomong apa yang terjadi kalau kita fokus ke pengembangan diri aja ya. Nah, secara bersamaan, kalau kita fokusnya cuman ke penerimaan diri aja, sebenarnya bisa aja nggak sehat juga. Karena lo sebenarnya menolak mengiyakan suatu hal yang naluriah di dalam diri lo, yaitu keinginan buat ngembangin diri. Kalau kita lihat dari beberapa hasil penelitian psikolog ya, kayak hasil penelitiannya Abraham Maslow, yang bilang kalau manusia itu pada dasarnya mengincar aktualisasi diri, yang ada di puncak segitiga ini nih. Dimana di situ lo harapannya sih udah bisa mencapai puncak potensi diri lo. Dan hal ini tuh sebenarnya bisa lo capai karena pada dasarnya manusia tuh selalu pengen belajar dan berkembang. Terus gimana dong bagusnya? Ya bagusnya ketika lo tuh balance gitu. Di samping lo bisa menerima diri, lo juga ada kemauan untuk mengembangkan diri. Sehingga lo bisa tuh berproses untuk jadi individu yang lebih hidup seutuhnya. Nah, hal ini tuh bisa banget dimulai sama hal yang namanya radical acceptance. Ini sebuah hal yang biasa dikasih sama terapis namanya Dr. Marsha Linehan ke pasien borderline personality disorder. Tapi kalau kata gue sih, ini bisa banget diaplikasiin ke kehidupan kita juga. Jadi, radical acceptance ini adalah ngelepasin ilusi kontrol, kemauan buat tahu dan paham, serta menerima segala sesuatu yang terjadi saat ini tanpa judging sama sekali. Kayak gimana tuh? Gini, waktu kita sadar ya kalau kita punya kelemahan atau kekurangan, ya mungkin ada beberapa hal yang bisa terjadi sih. Mungkin kita bakal ngelakuin apapun yang terjadi buat membuktikan kalau kita tuh nggak punya kelemahan ini nih, menutupi kekurangan kita gitu. Atau kritik diri sendiri waktu kelemahan itu muncul, atau juga ya tahu kalau kelemahan itu ada dan nggak ngelakuin apa-apa. Nah, kalau konsep radical acceptance, hal yang kita lakuin waktu kita punya kelemahan dan kita sadar, oh kita punya kelemahan nih, kita akan lebih menerima kalau kita punya kelemahan gitu. Tapi kita nggak judging sama sekali. Terus di situ lo akui kalau ya itu kelemahan lo gitu, faktanya emang kayak gitu. Tapi lo buktiin kalau misalnya lo tuh mau pelan-pelan berubah, lo tuh mau berkembang. Jadi akhirnya lo tuh belajar untuk mengembangkan diri karena lo mau menjadi sosok yang lebih baik gitu. Nah, salah satu cara buat ngelatih radical acceptance ini bisa dengan latihan mencintai dan menghargai diri. Kayak yang bakal dibahas di webinar Belajar Mencintai dan Menghargai Diri bareng Kak Dila. Kak Dila ini bakal ngebahas banyak banget soal cara belajar mencintai diri sendiri dan menghargai diri yang bisa bikin kita jadi jauh lebih sehat mental. Nah, webinar ini bakal dilaksanain di tanggal 6 November dan lo bisa cek informasi lebih lengkapnya di link di description box ya. Jangan lupa pakai kode promo ini biar dapat diskon spesial juga. Kita juga ada nih topik-topik webinar yang nggak kalah seru lainnya. Lo bisa cek aja di 1%.net.
Akhir kata, gue berharap ya buat teman-teman yang pada nonton video ini, kalian bisa berubah bukan karena ngebandingin dari orang lain, pengen ngikutin orang lain, ataupun tuntutan dari eksternal ya. Tapi karena diri lo sendiri, karena lo pengen jadi versi terbaik di diri lo, dengan hidup seutuhnya. Oke, gitu aja. Gue Firdy dari 1%. Bye-bye.